Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita ingin menyambung kajian tentang doa yang pada kesempatan yang lalu membahas tentang jangan pernah berhenti atau bosan berdoa, karena setiap doa pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita kali ini berkaitan dengan doa yang saya ambil di kitabnya Syekh Mustafa Al-Adawi, Fiqhud Doa. Saya kasih pengantar. Ziauddin Sardar itu pernah menulis bahwa ada cerita suatu saat ada orang yang ketika tawaf, ya, setiap putaran yang dia lalui saat tawaf itu dia berdoa pada Allah, ya Allah, aku minta rumah dan mobil. Putaran kedua juga begitu, ya Allah, saya minta rumah dan mobil. Sampai 7 kali putaran doanya minta itu juga. Nah, yang di sebelahnya yang berdoa ini, katanya Ziauddin Sardar itu, kemudian selesai tawaf itu ditanya, Anda kok berdoa tawaf minta rumah dan mobil saja gitu kan? Mbok ya minta iman dan Islam lah yang kuat gitu. Lalu dengan sederhananya orang ini menjawab, saya sudah punya iman dan Islam yang kuat, tapi saya belum punya rumah dan mobil, katanya. Jadi saya wajar kalau berdoa tawaf itu minta itu. Nah, ini sebuah dialog yang terjadi, ya, antara seseorang yang kemudian satunya berasumsi bahwa ya berdoalah yang wajar-wajar saja gitu ya. Masa pada saat tawaf itu suasana yang luar biasa minta itu. Harusnya dipakai untuk berdoa yang sangat penting gitu. Tapi sisi lain ada orang yang kemudian menyadari bahwa dia butuh itu dan dia minta sama Allah. Bukankah di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang kemudian memberikan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka akan aku kabulkan. Dan pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap doa itu pasti dijawab oleh Allah dengan 3 kondisi. Yang pertama, apapun yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, dipalingkan dari sesuatu yang tidak baik dari doa itu. Jadi mungkin kalau dikasih itu akan berakibat yang jelek pada kita, tidak ada yang tahu apakah doa-doa kita itu layak dan bagus buat kita atau sebaliknya. Tetapi pasti tidak ada yang sia-sia, pasti dipalingkan oleh Allah pada sesuatu yang baik. Dan yang ketiga, doa-doa kita kemudian akan di pending, akan menjadi saving kita pada saat nanti di akhirat. Jadi jangan pernah berhenti berdoa sebagaimana Nabi Zakaria dan beberapa nabi yang saya contohkan pada kesempatan yang lalu. Nah, menarik apa yang kemudian terjadi dialog itu buat kita sama-sama ketahui bahwa memang berbeda antara Khalik dengan makhluk, berbeda antara Allah yang maha kuasa dan maha segala-galanya dengan makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang ketika hambanya terus meminta, terus memohon dengan variasi apapun doa yang dia minta, Allah senang. Dan itu menunjukkan bahwa hamba ini memang menyatakan lemah,
butuh pada Allah, itu justru yang bagus, bukan menunjukkan kesombongan. Saya tidak butuh Allah, saya bisa berusaha, dan itu adalah sebuah ketakaburan. Beda dengan makhluk yang kemudian tidak senang kalau diminta-mintai terus. Jadi kalau kita suka minta pada orang, minta ini, itu bosan lah coba nafas minta boy lah minta. Itu bedanya antara khalik dengan makhluk. Nah, di fikih doanya Syekh Mustafa Al-Adawi itu ada bagian hal yang perlu kita pahami bersama. Walaupun jawaban dari kesimpulan tadi bahwa sah-sah saja orang minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada etika dan perhatian yang perlu atau jangan sampai dilupakan. Pertama, sisi yang akan saya sampaikan itu adalah beliau menyatakan begini, ada beberapa ayat yang kemudian mencela orang yang hanya meminta atau berdoa perkara dunia saja. Jadi ada celaan terhadap orang yang hanya meminta perkara dunia dalam doanya. Jadi bukan tidak boleh, tapi tidak etis kalau doa itu kemudian hanya isinya perkara dunia saja. Walaupun itu boleh ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan memang ada manusia-manusia yang ketika dia memohon, dia meminta adalah perkara-perkara dunia saja. Dan dia kemudian tidak mikir masalah akhirat. Yang penting dia minta, mohon. Tapi itu adalah perkara-perkara dunia. Dan tentu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ada orang yang meminta perkara-perkara dunia itu lalu kemudian dia tidak dapat apa-apa di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, di dalam ayat lain Quran surat Al-Isra ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura." Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang dunia, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Jadi menurut ayat-ayat ini kemudian bahwa saat kita berdoa jangan kemudian hanya perkara-perkara dunia saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang ketika berdoa dia menggabungkan dua permohonan antara kebaikan dunia dan kebaikan akhirat secara bersamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 201 sampai 202, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dan di antara mereka ada yang berdoa pada Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah orang yang nanti akan memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah maha cepat perhitungannya. Jadi inilah ayat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji orang ketika dia berdoa menggabungkan dua permohonan, tidak hanya perkara dunia tetapi kemudian dia selalu mengaitkan dengan harapan-harapannya di akhirat nanti secara bersamaan. Nah,
Belajar juga dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW saat mendengar salah seorang istri beliau, Ummu Habibah, berdoa. Dia berdoa, "Ya Allah, berikanlah kenikmatan panjang umur bersama suamiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ayahku Abu Sufyan dan saudaraku Muawiyah." Jadi saat Ummu Habibah berdoa begitu, ya wajar-wajar saja kan. Mudah-mudahan umurku panjang ya, aku bisa bersama dengan suamiku Muhammad, lalu kemudian bersama dengan ayahku Abu Sufyan dan saudaraku Muawiyah. Saat Rasulullah SAW mendengar doa dari Ummu Habibah itu, beliau lalu menyatakan, "Wahai istriku, sesungguhnya engkau memohon kepada Allah Ta'ala sesuatu yang sudah ditentukan. Allah tidak akan memajukan dan Allah tidak akan memundurkannya sebelum waktunya. Sekiranya engkau memohon kepada Allah agar Dia menyelamatkan siksa neraka dan siksa kubur, maka hal itu lebih baik dan lebih utama bagimu." Jadi Rasulullah SAW menegur Ummu Habibah dengan doa itu, walaupun boleh-boleh saja berdoa tentang perkara-perkara dunia yang memang ada di hadapannya, tetapi lalu kemudian Rasulullah mengingatkan akan lebih baik kalau kemudian juga berdoa di samping panjang umur itu adalah berdoa agar kemudian diselamatkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada larangan memohon agar disegerakan hukumannya di dunia bila nanti akan ada siksa di akhirat, dan mendoakan dirinya dengan hal itu. Ini sering ada orang yang kemudian salah berpikir ketika berdoa, kira-kira doanya begini, kalau nanti disiksa di akhirat, ya Allah, aku punya dosa, daripada nanti disiksa di akhirat, tidak apa-apa, disiksa aja di dunia, merasakan siksa di dunia saja dulu. Seolah-olah pemikiran ini benar karena dahsyatnya akhirat itu ya. Daripada nanti disiksa di akhirat berat, maka segerakan saja siksanya di dunia ini. Nah, dalam Sahih Muslim itu disebutkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW pernah berkunjung kepada seseorang yang seseorang ini udah sakit gitu, sakit sampai kurus gitu. Saat kemudian Rasulullah berkunjung untuk menjenguk orang yang sakit ini, yang sudah kurus kering ini, Rasulullah paham. Lalu kemudian tanya, "Kamu pernah berdoa apa sama Allah? Kok sampai begini?" gitu. Lalu orang itu menjawab, "Ya, aku pernah berdoa kepada Allah agar siksaanku di akhirat diajukan saja atau dimajukan pada saat di dunia ini daripada nanti di akhirat." Lalu ketika mendengar itu Rasulullah SAW menyatakan, "Subhanallah, la tutiquhu aw la tastati'u, afala qulta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Rasulullah lalu kemudian menyatakan, "Subhanallah, Maha suci Allah, mengapa engkau berdoa seperti itu? Alangkah lebih baiknya kalau berdoa kepada Allah, minta agar diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jangan berdoa model seperti itu." Nah, inilah yang kemudian diingatkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun kita mungkin merasa punya salah dan dosa kepada Allah, jangan kemudian berdoa kepada Allah daripada nanti disiksa di neraka. Karena saya sudah sering mendengar siksaan neraka itu dahsyat, lebih baik disiksa saja di dunia, tidak apa-apa. Nah, model seperti ini adalah doa yang salah ya. Dan ternyata
memohon agar hukuman atau siksaan itu diajukan atau kemudian disegerakan sebelum nanti di akhirat, itu adalah model perilaku, perbuatan, ucapan dari orang-orang kafir, dan termasuk kebiasaan orang-orang kafir ternyata. Di dalam Al-Quran surat Shad ayat 16 itu digambarkan model doa-doa mereka atau model ucapan-ucapan mereka itu, orang-orang kafir itu, wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab, dan mereka berkata, ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan. Jadi model-model untuk segera-segera. Ada orang berdoa, kok tidak cepat-cepat ya Allah diberikan. Atau model-model orang yang kemudian berdoa untuk disegerakan sesuatu yang tidak baik. Jadi orang-orang kafir itu kan menantang, ayo kalau memang Tuhanmu akan mengazab, azab kami, ayo silakan. Jadi model yang seperti itu adalah model pemikiran, ucapan dari orang-orang kafir. Jadi jangan pernah berdoa seperti itu. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 47 juga disebutkan, wa yasta'jilunaka bil adzab wa la yuhlifallahu wa'dah wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak menyalahi janjinya, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Jadi ini model-model orang kafir ya, cara berucap, cara kemudian mereka menantang, ayo tidak apa-apa segerakan. Jadi jangan berdoa seperti itu, karena itu adalah tipikal dari orang-orang kafir. Padahal kalau kita lihat misalnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di sini perbandingan perhitungan kamu dengan perhitungan akhirat itu adalah satu hari di akhirat itu sama perhitungannya dengan 1000 tahun di dunia. Jadi bukan tidak disegerakan, sebentar sekali memang kehidupan dunia itu. Nanti di akhirat itu jauh lebih panjang waktunya. Sama dengan ketika seorang ulama ditanya, kira-kira sangu yang harus saya bawa tentang dunia dan akhirat itu seberapa banyak? Lalu ulama ini menjawab, seberapa lama kamu akan tinggal di situ, ya itulah sangunya. Jadi kalau di dunia itu cuma urusan 60-70 tahun, lalu kemudian di akhirat itu begitu lama, abadi, ya tentu sangu yang harus kamu bawa banyak itu untuk akhirat. Maka akan sangat bodoh kalau kemudian orang yang sibuk sekali mencari sangu yang hanya untuk ukuran 60-70 tahun, sementara waktu yang lama dia tidak punya sangu tentang itu. Nah, ini memberikan sebuah gambaran kalau model orang kafir itu berdoanya cepat-cepat, ayo ingin cepat-cepat, ayo segera, tidak usah tunda-tunda, ayo kalau mau diadab. Itu model berpikir gitu. Nah, kalau ada orang berdoa lalu kemudian seolah-olah dia merasakan benar karena takut siksa dari neraka itu, lalu kemudian berdoa, kalau memang nanti ada catatan aku masih masuk neraka, siksa aja aku di dunia ini. Nah, itu model berpikir orang kafir. Jadi tidak boleh berdoa seperti itu ya. Maka Rasulullah melarang, berdoalah kepada Allah, minta kasih sayang Allah, mudah-mudahan mungkin dosa-dosamu itu diampuni sehingga kemudian mendapatkan kebaikan di dunia dan nanti di akhirat. Jadi model-model sederhana berpikir begini kan kadang-kadang banyak juga ibu-ibu wanita itu kalau sakit hatinya itu kan kadang-kadang, daripada aku sakit hati lebih baik aku sakit gigi misalnya. Itu kan itu tidak benar itu. Karena dia merasa sakit hati, ya lebih baik saya sakit fisik, kamu tempeleng daripada aku sakit hati. Ya tapi itu juga tidak baik gitu kan. Kalau berdoa sampai lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, tidak kelar gitu. Kalau sakit hati lalu kemudian diuji sakit gigi 3 hari ngamuk-ngamuk juga itu kan, tidak betah. Jadi jangan berdoa yang aneh-aneh gitu. Jadi berdoa saja minta kebaikan di dunia maupun di akhirat, dan tidak berdoa untuk sebuah kesegeraan itu. Nah, ada juga doa yang kemudian digambarkan di
di dalam Al-Quran itu model kebodohan konten doa itu. Jadi dia justru kemudian berdoa untuk kemudian mempersulit dirinya. Jadi kalau semakin sulit maka tidak apa-apa, berarti semakin bagus nilai pahalanya. Tidak juga itu. Di dalam Quran surat Saba 19 itu digambarkan penduduk Saba yang berdoa, Rabbana ba'id baini asfarina, ya Tuhan kami jauhkanlah jarak perjalanan kami. Ini adalah ucapan dari penduduk Saba yang sedang melakukan perjalanan. Padahal di beberapa ayat Al-Quran itu kita disuruh untuk berdoa kepada Allah, minta untuk tidak menzalimi diri kita sendiri karena kesulitan dalam sesuatu. Jadi kita harusnya berdoa, ya Allah jarak perjalanan ini dekatkan. Jadi walaupun seolah-olah jauh, itu memang jauh, tapi memohon kepada Allah dekatkan jaraknya sehingga kami merasakan tidak susah. Jadi kita berdoa, ya Allah mudahkan urusan. Jangan kemudian berasumsi semakin sulit, semakin mengalami lalu kemudian dapat pahala. Yang justru dianjurkan kita berdoa adalah kemudahan, kelancaran, sesuatu yang tidak menyulitkan dan sebagainya. Bukan lalu kemudian beranggapan bahwa doa-doa kita itu kontennya semakin, ya Allah tidak apa-apa sulitkan, tidak apa-apa. Ya Allah, tidak apa-apa kalau begini, yang penting begini. Tidak boleh begitu. Tapi kita dianjurkan untuk berdoa dalam konten yang kemudian sesuai dengan kefitrahan kita yang ingin lancar, ingin mudah, ingin jaraknya seolah-olah dekat dan sebagainya. Jangan sampai kemudian menyimpang dari itu. Nah, terakhir adalah pertanyaan, apakah doa kita yang kemudian dijawab di dunia atau disegerakan di dunia akan punya pengaruh terhadap nilai-nilai kita di akhirat atau pahala kita di akhirat. Apakah setiap doa kita sudah dikabulkan Allah di dunia, nanti bagaimana di akhirat? Apakah berkurang atau tidak nilainya? Ada orang beranggapan tidak apa-apalah di dunia doa-doanya tidak dikabulkan semua, yang penting nanti di akhirat. Apakah ada pengaruh doa-doa yang dikabulkan di dunia itu, permintaan kita dikabulkan dengan apa yang akan terjadi di akhirat? Jangan-jangan nanti kalau semuanya dikabulkan di dunia, nanti saya tidak dapat apa-apa di akhirat. Apakah ada pengaruh atau tidak? Jemaah yang dirahmati Allah, ada dua pandangan ulama tentang ini. Yang pertama menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh kalau Allah mau berkehendak pada seseorang, dia tetap akan mendapatkan kebaikan, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Jadi kalaupun diberikan oleh Allah di dunia, kalau Allah berkehendak, ya tetap di akhirat juga dia akan diberikan tanpa ada sesuatu yang kurang dari apa yang kemudian terjadi atau yang sudah diberikan di dunia ini. Kemudian yang kedua, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa nanti akan ada pengaruh tentang doa-doa yang sudah dikabulkan di dunia, nanti di akhirat juga akan berkurang. Ini pendapat yang kedua. Mari kita coba perhatikan beberapa alasan dari kelompok pandangan yang pertama tentang masalah ini ya. Jadi yang pandangan pertama tadi bahwa tidak ada pengaruh, kalau memang Allah berkehendak baik di dunia, di akhirat juga tidak mengurangi. Nah, itu dengan dasar atau dengan dalil bahwa sesungguhnya karunia Allah itu besar ya, diberi derajat tinggi dan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga begitu ya. Di kehidupan dunia beliau mendapatkan hal yang luar biasa ya. Ditinggikan namanya, Allah kemudian perlakukan dengan kemampuan untuk bisa menaklukkan Persia dan Romawi, akhirnya Islam itu. Tetapi juga nanti di akhirat akan dimuliakan ya. Walaupun kita tahu kehidupan Rasulullah SAW itu begitu sangat luar biasa zuhudnya di dunia itu.
Ya. Ini untuk memberikan contoh semangat dalam kehidupan. Ada dua riwayat yang mirip itu ya. Yang saya tahu misalnya riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah hari ya. Kalau riwayatnya Abu Hurairah itu malam hari. Tapi kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini riwayatnya di tengah hari, siang hari. Kemudian keluar dalam keadaan kondisi lapar gitu kan. Lalu ketemu dengan sahabat Abu Bakar. Ngapain keluar gitu kan? Apa ya kondisi lapar. Ketemu Umar juga. Akhirnya bertiga ketemu sama-sama lapar. Coba bayangkan orang-orang luar biasa ini kemudian dalam kondisi lapar. Lalu kemudian mereka ayo ke teman gitu kan, ke teman. Lalu Rasulullah SAW ngajak mereka berdua karena Abu Bakar dan Umar ngikut sama Rasulullah. Sampai kemudian di rumahnya dipilihlah Abu Ayyub Al-Ansari untuk dikunjungi. Di rumah itulah kemudian Abu Ayyub Al-Ansari merasa tersanjung dapat tamu yang luar biasa, menjamu tamu. Dijamulah tamunya, lalu kemudian dikasih setan dan kurma, kemudian dimasakkan disembelihin kambing. Itu luar biasa. Jadi kan ada tamu yang luar biasa katanya. Lalu kemudian makan. Bagaimana Rasulullah, Abu Bakar, Umar yang seandainya mereka mau berkehidupan kaya luar biasa itu gampang sekali. Ghanimah itu sering didapat. Tapi begitulah cerita dari Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana keluarga kami ini tidak sampai 3 hari dalam kondisi kenyang dan luar biasa. Ini memberikan inspirasi saja untuk kemudian menjadi sederhana. Betapa kita harus banyak bersyukur. Rasulullah, Abu Bakar, Umar ketika sudah selesai dijamu oleh Abu Ayyub Al-Ansari itu, lalu Rasulullah SAW sudah dalam kondisi kenyang gitu, lalu sempat meneteskan air mata lalu mengatakan, demi Allah nanti di akhirat kenikmatan seperti ini, bisa makan bareng enak gitu kan, demi Allah nanti akan ditanya di akhirat. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah. Berapa kali kita sudah enak, bukan cuma makan kita enak, dalam kondisi apapun, nikmat keluarga kita, nikmat apapun, berapa kali kita sudah. Jadi kalau hitung detail itu, Rasulullah saja sempat menangis dengan nikmat makan bersama itu. Yang tadinya lapar lalu kemudian kenyang, nanti akan ditanya ini semua. Summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Nanti pasti akan ditanya oleh Allah. Ketika ada orang yang kemudian tanya sama Rasulullah tentang ayat ini, bagaimana Allah akan nanya pada kami orang-orang miskin? Kalau yang ditanya orang-orang kaya itu wajar, bagaimana kami orang miskin? Lalu kemudian katakan Muhammad, nikmat kamu bisa berteduh saja, lalu kemudian nikmat angin semilir sepoi-sepoi, kamu merasakan air saja, itu akan ditanya oleh Allah. Bagaimana dengan kita yang sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa berulang kali? Maka kalau sampai Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam kehidupan kesehariannya itu detail sekali nikmat itu dihitung. Setiap suap itu bisa nyuap saja luar biasa. Jadi makan itu bisa nyuap luar biasa. Kalau kita sedang sakit, 2 kali suapan sudah tidak mau itu. 2 kali suapan sudah embuh, tak kelar. Berapa kali detailnya itu nikmat itu luar biasa. Itu yang kemudian dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang begitu sangat sederhana dalam kehidupannya. Nah, kalau kita berpikir tentang itu, Bapak dan Ibu sekalian, kita ini sudah nikmat luar biasa. Sehingga kita banyak bersyukur kepada Allah, tidak kemudian melihat ke atas kurang terus gitu ya. Tapi kalau melihat detail saja, kita masih bisa makan 20 suap. Kalau sakit cuma 2 suapan, itu detail, setiap itu nikmat, itu luar biasa. Maka kalau kemudian bagaimana di Ibnu Qayyim itu kemudian menulis sabda Nabi itu, bagaimana misalnya contoh untuk mengikat nikmat itu supaya tidak hilang,
atau tidak jadi bencana, atau kemudian bisa terus diberikan nikmat oleh Allah. Contohnya adalah hadis Nabi SAW, saya sempat tulis itu, ma an'amallahu ala abdin nikmatan fi ahlin wa malin wa waladin faqal masyaallah la quwata illa billah fayara fiha afatan dunal maut. Siapa orang yang kemudian diberikan nikmat oleh Allah, yang itu nikmat itu diterima oleh keluarganya, hartanya atau anak-anaknya, faqal, lalu kemudian dia mengatakan masya Allah la quwata illa billah fayara fiha afatan dunal maut, maka tidak akan melihat bencana pada nikmat itu. Artinya tidak akan ada efek buruk dari nikmat yang dia terima itu. Jadi setiap kita dapat nikmat itu di rumah kita, yang terjadi pada rumah kita, anak kita, keluarga kita, maka ucapkanlah masya Allah la quwata illa billah. Maka Allah tidak akan memberikan efek buruk dari nikmat itu. Jadi orang-orang yang dengki itu kan banyak, tapi ketika kita mengucapkan kalimat masya Allah la quwata illa billah, itu akan dijaga nikmat itu sehingga tidak ada bencana dari efek nikmat yang kita terima. Kadang-kadang kan kita enggak. Jadi kalau pulang ke rumah itu lihat rumah kita, masya Allah la quwata illa billah, itu terjaga. Jangan kemudian dilihat rumah kita bagus, bagus lah kerkok, bagus, nanti ada orang benci. Anak kita berprestasi, anak kita kemudian dapat sesuatu yang baik, masya Allah la quwata illa billah. Dapat nikmat harta, tiba-tiba ada nikmat, ada rezeki banyak, masya Allah la quwata illa billah. Allah akan jaga nikmat itu dari efek buruk dari nikmat itu. Tapi kalau kita kemudian malah bangga, malah kemudian itu tidak akan terjaga. Ini contoh-contoh kemudian bagaimana kita kemudian benar dalam berucap ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat itu. Jangan kemudian salah. Ya, sama dengan ketika kemudian kalimat masya Allah la quwata illa billah ini juga bisa untuk mencegah ain. Jadi kalau ada orang banyak muji kita, senang pada kita, lalu kemudian hal-hal pujian-pujian senang itu supaya kemudian kita tidak terkena ain, efek buruk dari kekaguman pujian-pujian, maka kita bilang bisa dengan mengatakan masya Allah la quwata illa billah atau Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi bapak kalau ibu dipuji Allahu akbar gitu, atau masya Allah la quwata illa billah, ini semua kehendak Allah yang kemudian tidak ada daya kekuatan kecuali dari Allah. Ya, jangan kemudian menjadi ujub, oh engki lah karena kau nih kak saya malah senang. Jadi ucapkanlah kalimat-kalimat Allahu akbar, Allahu akbar, atau masya Allah la quwata illa billah, langsung rendahkan. Ini adalah kalimat-kalimat yang benar yang kemudian harusnya kita ucapkan sebagai bagian daripada mengikat kita untuk tidak menjadi orang yang lupa diri. Nah, kemudian Nabi Yusuf juga diberi begitu. Nabi Yusuf itu diberi kekuasaan oleh Allah, lalu kemudian dimuliakan juga nanti di akhirat. Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu diberikan kekuasaan ya. Bahkan kalau anak dari putra dari Nabi Daud, Nabi Sulaiman ini luar biasa, diberikan kekuatan bisa untuk berbicara dengan makhluk ya, itu luar biasa. Dan di akhirat pun kemudian juga dimuliakan. Wa innalahu indana lazulfa husna ma'ab, sungguh dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Jadi Nabi Sulaiman sudah jadi raja yang luar biasa waktu di dunia, dan di akhirat juga dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak ada hubungannya, jadi tidak mengurangi gitu. Kalau Allah berkehendak, ya silakan berdoa. Kalau Allah kemudian kabulkan di dunia, bukan berarti kemudian nanti akan berkurang di akhirat. Itu pendapat yang pertama. Bukankah Rasulullah SAW juga mendoakan Anas bin Malik ketika ibunya memohon doakan anak kami, lalu kemudian didoakan oleh Rasulullah, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitah. Ya Allah, berikanlah banyak harta, berikanlah harta yang banyak, anak yang banyak, berkahilah apa yang telah engkau berikan kepadanya. Ini doa Rasulullah kepada
Anas bin Malik? Ya di dunia diberikan itu. Sampai kemudian termasuk sahabat yang umurnya agak panjang itu adalah Anas bin Malik, sampai bertemu dengan 5 generasi ya. Kalau kita kan paling ketemu 3 generasi, sampai kalau sudah punya cucu agak besar sudah siap-siap mati itu kan. Nah, kalau Anas bin Malik itu sampai 5 generasi. Kalau Bapak ketemu 5 generasi itu hebat. 5 generasi itu hebat. Maunya sih 5 generasi. Jadi kalau ketemu cucunya, doakan Mbak ya, nanti kamu bisa kawin gitu kan. Sampai ketemu kawin. Nah, sudah punya cucu nanti cicitnya lagi dia doakan Mbah Buyut ya bisa ketemu. Ah itu tidak bisa itu. Nah, Rasulullah mendoakan Anas bin Malik ini. Nah, apa di dunia dia dapat kebahagiaan seperti itu. Hartanya banyak, lalu kemudian anaknya juga banyak, lalu kemudian diberkahi. Jadi tidak mengurangi. Nah, bagaimana dengan pendapat yang kedua? Ada pandangan yang kedua bahwa ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang telah dipenuhi permohonannya di dunia, maka hal itu nanti berpengaruh kondisinya di akhirat nanti. Jadi seolah-olah gambarannya kalau sudah banyak dipenuhi permintaannya di dunia, nanti di akhirat dia berkurang. Nah, apa dalilnya? Itu diantaranya dari riwayat Muslim. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ihtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi itu memiliki doa yang mustajabah, maka seluruh nabi menyegerakan doanya, sedangkan aku, kata Nabi, menyembunyikan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Nah, jadi ini seolah-olah menjadi sebuah dalil bahwa memang akan pengaruh. Jadi para nabi itu, kata Rasulullah SAW, punya kesempatan berdoa yang mustajabah, apapun yang diminta akan diberikan. Sedangkan aku, kata Rasulullah, aku pending doa yang mustajabah itu nanti untuk umatku nanti di akhirat. Itulah luar biasanya Nabi kita, Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Jadi doa yang mustajabah itu kemudian Rasulullah pending di akhirat. Ketika kemudian Allah menawarkan, maukah umatmu akan aku masukkan separuh isi surga itu adalah umatmu, atau syafaat? Rasulullah memilih syafaat, karena kalau syafaat ini bisa jauh lebih banyak dari separuh penduduk surga itu Nabi Muhammad. Jadi semuanya umatnya Nabi Muhammad nanti akan masuk surga itu, kecuali yang enggan, kecuali yang kemudian meninggal dalam keadaan kesyirikan. Jadi bisa lebih banyak, bahkan 2/3 penduduk surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad dengan syafaat itu. Jadi tidak memilih separuh ya, separuh ya. Jadi makanya ini jadi dalil bahwa akan ada pengaruh dengan apa-apa yang kemudian sudah didapat selama di dunia. Sama misalnya saat kemudian salah seorang sahabat yang luar biasa doanya pasti dikabulkan itu, Sa'ad bin Abi Waqqas itu setiap berdoa itu selalu dikabulkan. Maka ketika kemudian dia pernah dizalimi lalu kemudian berdoa, terjadi betul. Maka dia kemudian kalau disalahin orang lagi tidak berdoa lagi, tidak berdoa karena bahaya gitu kan, bahaya. Memaafkan, ketika memaafkan itu jauh lebih punya nilai pahala di akhirat. Jadi ini dalil ya. Contoh Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau setiap doanya itu pasti dikabulkan. Nah, ketika kemudian ada orang yang kena memfitnah dia, lalu didoakan, terus setelah orang itu kena fitnah, dia tidak mati-mati sampai tua. Saya kena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi lalu kemudian dia memilih ketika disalahin orang, disakiti orang, dia maafkan, tidak didoakan. Padahal doanya bisa terkabul saat itu, dapat di dunia, tapi kemudian dia pending, sudahlah dimaafkan gitu kan. Karena memaafkan itu nanti pahalanya di akhirat jauh lebih besar. Jadi jangan diminta di dunia. Nah, ini menjadi dalil kemudian bahwa ada pengaruh tentang apa-apa yang sudah terkabulkan doa kita nanti di akhirat. Dipahami dari hal ini bahwa menyimpan pahala doa untuk akhirat itu jauh lebih utama dari kemudian kita mengambil di dunia dari nikmat doa itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, terakhir saya sampaikan juga riwayat dari ketika Umar radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah,
berdoalah agar umatmu ini bisa kemudian mendapatkan kelapangan, dapat rezeki yang banyak gitu, jadi makmur gitu. Karena orang-orang Persia dan Romawi itu tidak menyembah Tuhan saja, diberi kelapangan dan kemakmuran gitu kan. Jadi wajar kan kalau Umar bin Khattab minta sama Rasulullah, ini loh, ayolah doakan supaya umat Islam ini makmur, bagus gitu kan. Orang-orang Romawi itu, orang-orang Persia itu tidak menyembah Tuhanmu itu dapat kenikmatan yang banyak. Lalu kemudian Rasulullah, pada saat itu Rasulullah dalam kondisi berbaring sebenarnya, lalu kemudian berdiri duduk sambil mengatakan, begini toh seorang Umar gitu, begini tah sikapnya seorang Umar. Sesungguhnya mereka itu, kata Rasulullah, adalah kaum yang kebaikannya disegerakan di dunia. Artinya memang akan ada pengaruh di akhirat kalau kemudian banyak yang kemudian diberi di dunia. Allah Subhanahu wa taala juga di dalam ayat Al-Qur'an menyatakan, menganjurkan kita untuk memaafkan orang yang bersalah dan tidak mendoakan keburukan mereka. Walaupun orang yang didolimi itu doanya makbul, tidak ada hijab gitu, tapi dia memaafkan karena untuk mengambil kebaikan di akhirat, daripada kemudian dia berdoa untuk kejelekan langsung kena dia. Karena kalau didolimi itu kena, hati-hati untuk tidak mendolimi orang, karena tidak ada penghalang doa dia dengan Allah. Nah, karena dia menunggu kesempatan doanya yang mustajab itu untuk memaafkan, lalu kemudian nanti untuk akhirat, maka itulah kemudian disebutkan bahwa ada pengaruh nikmat-nikmat dunia dengan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya pada kesempatan kali ini adalah, pertama, jangan berdoa hanya hal-hal dunia. Gabungkanlah doa-doa kita itu tetap dalam kaitannya dengan kehidupan kita akhirat. Karena kehidupan akhirat itu jauh lebih penting, karena memang jauh lebih lama daripada kehidupan di akhirat. Jadi kalau berdoa ketika, ya Allah sembuhkan, lalu kemudian ampuni dosa-dosa hamba. Jadi harus ada pengimbangan dari permohonan kita. Minta jabatan, minta kekuasaan dan sebagainya juga harus diimbangi dengan permohonan-permohonan dunia, akhirat. Kemudian jangan pernah kemudian berdoa memohon kepada Allah agar disegerakan kejelekan, disegerakan siksa, atau kemudian menimbang-nimbang sesuatu lalu kemudian kita berdoa kepada Allah. Tidak apa-apa, seperti tadi itu, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kalau bisa lebih baik sehat, tidak sakit gigi dan tidak sakit hati. Jangan berdoa lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, karena kalau diuji sakit gigi juga 3 hari itu susah juga itu kan. Jadi tidak usah berdoa yang susah-susah, berdoalah kepada Allah sehat, dimudahkan, dilancarkan, karena itu sesuai dengan fitrah. Lalu kemudian yang ketiga tadi, tetaplah berdoa kepada Allah, karena setiap doa kita itu akan punya nilai di hadapan Allah. Dan tetaplah berdoa untuk bisa mendapatkan kebaikan, tidak hanya di akhirat, di dunia kita bermohon kepada Allah mendapatkan kebaikan, begitupun nanti di akhirat, dan kemudian dijauhkan dari api neraka. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.